izin Pak Sekda berdiri ya. Yang baik, so ya. Tahun bukan tahun kemarin pada saat pandemi kita kan memangkas kegiatan fisik untuk penanganan COVID-19, yang mana yang pertama 600.000 kali 3 bulan kali 175 tidak Pak? Ya, 306 juta. Ya, kita menghitung ya, 306 juta. Benar ya Pak Sari ya? Iya, kira-kira benar. Terus setelah itu kita musyawarah lagi, karena ada instruksi penambahan bantuan, yaitu 300.000 kali 3 bulan kali 170, separuhnya berarti 153 ya, 153 juta. Nah, itu kita ambil dari dana desa yang mana dari itu dana fisik tahun ini yang dan juga untuk anggaran tugas maksimal 7% untuk pemberdayaan itu minimal 30%. Contohnya pemberdayaan di situ ada honor RTRW, jenis kegiatannya ya pelatihan dan sebagainya dengan guru TKP itu minimal 30%. Berarti misal 1 miliar 300 juta sekian. Berarti fisiknya di bawah 700 juta. Ya, di bawah 700 juta. Mengacu tahun ini, mudah-mudahan tahun depan bisa bertambah. Terus tahun ini yang kita pangkas kegiatan 515 juta. Saya kisahkan 170 juta kegiatan. 170 juta untuk kegiatan fisik, yang mana peruntukannya 150 juta untuk pengaspalan jalan pokok. Sudah mulai dipakai tadi, sudah mulai. Kenapa saya prioritaskan Sewu Mbak Siman tahun depan pensiun, ketinggalan di Sewu ini pensiun, jadi tahurannya sih kayaknya dari tahun depan insya Allah saya sudah selesai bisa menikmati Mbak Siman. Terus yang 10 juta untuk jalan Kubang Sate yang kemarin juga itu 10 juta. 10 juta untuk yang ke jalan ke lapangan, berarti 170 juta. Sisanya semuanya dipangkas sebesar 515 juta. Berarti kira 5 tambah 170, 685 juta kegiatan fisik tahun ini. Sisanya pemberdayaan. Nah, yang kita pangkas tahun ini terus karena kemarin sudah kesepakatan tahun depan kita
yaitu peningkatan jalan desa, atau perkasan aspal RT 7 RW 4 Jalan Pondok ini 100 juta. Apa namanya ya? Oh iya, untuk orang anak dialihkan ya. Ya ini peningkatan jalan pondok 100 juta ya Pak Boy ya. Terus yang kedua ini yang setiap tahun kita laksanakan peningkatan jalan di lingkungan dusun. Itu untuk kegiatan dapat beton di setiap dusun sesuai perjanjian. Jadi ada sih paling cepat dibayar yaitu unit rapat 10 juta. Kisahnya sesuai prioritas pilihan kami dan dengan beliau para dusun. Yang pertama peningkatan jalan lingkungan dusun Sidamulia kita harapkan 40 juta. Monggo Pak Kapolsek izin kembali dulu ya. Peningkatan jalan dusun Sidamulia itu 40 juta dengan asumsi kalau 4 titik 4 RT ya berarti 10 juta. Kalau 3 RT ya berarti 13 juta. Nah ini salah satunya, nanti satu titiknya itu kita prioritaskan RT yang paling cepat bayar UDES atau kegiatan di desa setelah bumi dan 17-an. Yang kedua peningkatan jalan dusun Jumanik sama 40 juta, peningkatan jalan dusun Banyusari 40 juta. Terus yang keempat peningkatan jalan dusun Kaliasa 30 juta. Kenapa Kaliasa 30 juta? Karena di wilayah Kaliasa hanya 1 RW. Untuk wilayah Banyusari, Jumanik, Sidamulia 2 RW. Di Kaliasa 1 RW, jadi angka 30 juta. Terus peningkatan jalan lingkungan, jalan Karangsempu. Jalan Karangsempu pakai FTMU ya. Iya. Jalan Karangsempu berarti makam ya. Makam ya. Itu kita anggarkan 50 juta untuk tahun depan. Peningkatan jalan makam Tujuh Manik 50 juta itu dari Pak Tapir itu berarti Pak RT siapa ya? 5,7 ya. Terus peningkatan jembatan di lingkungan RT 9 RW 1 30 juta. Berarti RT-nya Pak Maksum di wilayah Pekulian. Ini kegiatan di perbatasan dengan Babakan. Ini jadi tidak pernah tersentuh bantuan atau kegiatan di desa. Terus pembangunan taluk pertanian dusun Kaliasa 30 juta. Pembangunan taluk jalan pertanian dusun Kaliasa 30 juta. Titiknya di mana? Ini di wilayah dusun. Titiknya nanti menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Itu kita lihat aja. Terus pembangunan taluk jalan batas dusun Banyusari Kaliasa 30 juta. Pembangunan taluk jalan Tegalsari 50 juta. Drainase lapangan sepak bola 25 juta. Ini totalnya 515. Terus ada sisa, kalau maju tahun ini ada sisa 170 juta. Nah yang 170 juta itu karena kita kan kemarin sudah musren. Dulu musren prioritas untuk sudah ada prioritasnya. Nanti kita buka lagi prioritasnya yang mana kita laksanakan. Terus dari ini yang 170 juta itu kalau berapa dusun kurang. Nanti kita skala prioritas karena kita mengacu tahun ini anggaran tersisa 170 juta. Itu dipakai? Bisa dipahami ya? 170 juta kira mau apa baik? Monggo kita buka dan ini yang perlu kita musyawarahkan untuk tahun ini. Dapat dibagi per dusun berarti beda 40 jutaan. Kalau dibagi per dusun itu ya dibagi per dusun ya
Berarti satu dusun ada 42. berarti ada sisa 10 juta. Nanti kita lah ya yang otomatis. Tapi monggo ada 170 juta kita bagi 4 dusun. Perwakilan kita bahaskan langsung apa Pak Karim? Pak Karim langsung aja Pak. Usulan. Menurut saya Pak Kades, saya punya memo sesuai hasil prioritas sebetulnya. Ada kegiatan, saya bacakan nanti, tapi ya nanti selanjutnya sesuai musyawarah. Yang angka 170 itu dari untuk jembatan RT 1 RW 6 dan RT 1 RW 5, berarti jembatan Kadalmetan, ya ada ya. Terus pendopo Astana Laya, atap mengganti atap, kemudian ada usul tempat parkir umum di pasar, talut lingkungan RT 1 RW 2, kemudian ada talut Masjid Agung, kemudian tempat pembuangan sampah, dan juga jalan lingkungan RT 3 RW 5. Sudah cukup banyak, kayaknya itu angkanya lebih dari 170 juta sesuai prioritas. Tapi ya monggo nanti sesuai dengan kesepakatan saja. Ya, itu kita itu kan kita masukkan dulu. Maksudnya kita mumpung itu kan baru usulan dari beberapa Pak. Kita tampung semuanya. Sekarang kita bareng-bareng mumpung ada semua ketua lingkungan ya, keterwakilan semuanya. Nanti kita bisa usulkan dengan anggaran Pak Karim yang kita semampu kita. Monggo untuk wilayah Kaliasa 40 juta. Monggo Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda yang mewakili Bapak Lurah, Bapak Ketua BPT dan rekan-rekan RT RW yang saya hormati. Pertama-tama saya sebelumnya bila mana ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Ini dari perwakilan dari Kaliasa RT 3 untuk mewakili petani yang di wilayah Pekulen. Ini bentuknya hanya manual saja Pak. Minta tolong untuk wilayah Pekulen dibikinkan drainase Pak untuk pembuangan air dari sawah ke kali Pak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah, saya pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini ada pembangunan talut jalan pertanian perkebunan biasa 30 juta. Itu awalnya rencana mungkin di situ. Memang misal nanti kalau mau diubah menjadi drainase sudah teranggarkan. Ini sudah teranggarkan yang kita pangkas tahun ini. Itu otomatis itu sudah masuk ya, sudah masuk di situ. Ini kalau tidak salah saya dulu buat talunnya itu rencana di situ. Di daerah jalan Puren itu Pak. Jalan Puren. Oh, ya. Ya. Jadi yang menurut saya itu ini saya bawa usulan dari para petani yang berkaitan dengan masalah urusan air itu kan
sangat dibutuhkan sekali Pak untuk pembuangan ke apur. Sebab setiap musim tanam itu pasti banjir. Jadi petani itu tidak bisa cepat untuk musim tanam tersebut Pak. Ya. Kita sepakat 50 juta untuk kami. Oh iya. Ya, terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk wilayah Kaliasa ini yang 40 juta wafat ada pakai telur Pak Agus nyambung dalam apa? Pintu apur sing oh iya oke pintu apur ya berarti nanti hidung kalian untuk di ada drainase di sana ada pintu ya ya Pak Siman ya pintu apur pintu apur paling tiga Singang lagi Singamon di Bogor paling kanan ya paling kanan oke terus wilayah Banjarnegara Pak Kadus dia Pak Kadus 40 juta 40 juta yang untuk lingkungan di luar itu di luar itu untuk tambah untuk penambahan itu Pak yang namanya jalan batas. Iya, kemudian Kaliasa Bagusari taluknya ya. ini taluk sudah taluk sudah Pak Kadus Terima kasih Pak. Ini wilayah kami sangat luas dari masing-masing RT tapi sudah menyentuh ini ada yang masukkan taluk dan ini karena kemarin saya hari Minggu itu Walaupun belum pernah tersentuh dari dana desa yaitu RT 01, RW 7, RT 03, RW 7 dan RT 04, RW 6. Kami mohon dengan sangat Pak Kades itu diberatani lah, diberatani. Terus ini kan 40 juta ya, yang 10 jembatan yang akan menerima proyek dari pertanian itu jembatannya sudah masuk. Yang kemarin saya usulkan Pak Syarif, ya, Makadam, ya. Ya cuma itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam situasi normal tidak ada pandemi COVID. Seandainya ada pandemi COVID, mungkin akan sama kejadiannya seperti di tahun 2020. Kita di tahun 2020 sudah melakukan perubahan APBDes 2 kali. Itu jadi mohon untuk bisa dipahami blok-blok nanti di saat penyusunan APBDes ternyata apa yang dirapatkan sekarang berubah semuanya. Kita tunggu aturan pusat begitu. Terus kemudian yang tadi mungkin sedikit tidak disampaikan oleh Pak Kades terkait dengan untuk musrenbang RKP ini kan selain mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang dananya tersusun melalui APBDes, kita juga berkewajiban untuk mengusulkan ke atas sebagai bahan untuk musrenbang tingkat kecamatan. Nah, kami sampaikan
Bapak Ibu hadirin semuanya, seandainya apa yang diusulkan di tingkat kecamatan untuk dilanjutkan ke tingkat kabupaten, kita masih tetap mengacu usulan di tahun kemarin saja. Bagaimana? Karena sama saja kegiatan itu juga belum ada yang dilaksanakan. Nanti percuma kita usulkan yang baru, sedangkan yang kemarin juga belum dilaksanakan. Bagaimana? Ya, sepakat begitu Pak Tuyar, Pak Sek, nyuwun ngapunten. Jadi kita tidak merubah usulan ataupun menambahkan, kita fokus pada hasil musrenbangdes di awal tahun kemarin begitu. Ya. 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 Ya, insya Allah kemarin sudah lengkap seperti itu. Kita yang hanya merubah tanggal saja. Yang jelas, yang saya masih ingat sekali, prioritas training pertama adalah ruas jalan Ujung Manik sampai dengan Bledek. Itu yang jadi fokus utama. Semoga besok kita bisa jadi tetap ranking 1, karena kemarin kita sudah di ranking 2. Semoga besok tetap jadi prioritas untuk ruas jalan Ujung Manik ke arah Bledek. Kalau ruas jalan yang sini Ujung Manik Kubang Aku itu yang mengusulkan kita ke Kubang Aku, karena nama ruas jalannya adalah Kubang Aku Ujung Manik, bukan Ujung Manik Kubang Aku. Jadi yang mengusulkan Kubang Aku. Nanti kita titip melalui kepala desa bersama dengan kepala desa Kubang Aku. Begitu Bapak Ibu untuk musrenbang ini. Berarti poin intinya kita sudah sepakat. Kemudian untuk selanjutnya, ini secara kebetulan hadir di tengah-tengah kita Bapak Kapolsek Kabupaten yang baru, dan alhamdulillah baru kesempatan. Yang saya hormati, nama saya di sini tertera Suryo, tapi panjangnya tadi dari Kota. Saya dari Purwokerto, rumah Purwokerto, asli Jawa Timur. Anak 3, istri 1. Istri baru 1, anak baru 3. Kalau begini siap-siap kasus. Kalau istri ingin lagi siap-siap kasus. Kalau di kita, tapi kalau dengan di warga nggak ada ini, ya monggo. Asal bisa membagi anak itu, kan gitu ya. Saya baru 1 bulan ini. Sebelum saya Kapolsek Kabupaten Pasar Sabara, Polres Cilacap. Di Polres Cilacap sekitar 2 tahun. Sebelumnya Kapolsek Kedungreja. Di Kedungreja cuma sebentar Pak, 6 bulan. Sebelumnya lagi Kapolsek Keroyan, sana lama, hampir 2 tahun. Ya. Yang lama lagi saya di Brimob 20 tahun di pasukan. Pak tentara tahu lah pasukan. Ya. Itu riwayat saya. Jadi saya hanya perkenalan itu sambil berpesan. Monggo saja anggaran-anggaran yang digelontorkan dipergunakan atau dipakai sebagai mestinya. Monggo saja, sebagai mestinya dipergunakan. Yang penting tidak melanggar hukum. Itu Pak. Yang penting tidak melanggar hukum. Sambil berpesan pula berkaitan dengan itu, Bapak ada ibunya itu mana? Tidak ada ya. Oh ada satu. Bapak Ibu tadi pesan yang ada di Ujung Manik, karena ini juga wilayahnya atau desanya kecamatan Kaunatan. Bareng-bareng polisi sama warga menjaga keamanan di wilayahnya. Nah, teliti
saya juga boleh Pak. Kalau saya punya dan babi saya bisa dari belakang sana laporannya. Langsung ke saya sendiri juga nggak apa-apa. Karena mungkin HP saya nomornya pasti sudah sampai itu. Karena apa? Saya di kampung laut, belum menginjak kampung laut saja lurahnya sudah ada yang WA saya. Tapi alhamdulillah di kampung laut sudah 3 kali sana. Cuma kalau yang di Kawangannya malah saya juga sering. Jadi sering kemarin juga waktu ada apa yang ya di bumi apa itu Pak. Nah, saya juga di sini. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, bahasanya bahasa Indonesia Pak ya. Kalau yang bahasa Jawa saya kangenan. Jawa Timur itu bahasa Jawanya kasar. Kasarnya nggak kayak Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah halus, bahasa muku. Tapi halus Pak. Tapi kalau Jawa Timur ya itu dihancur ya, itu kan kasar ngomongnya kasar. Yang kedua Pak, ini karena di Indonesia ini masalah COVID atau virus ini masih ada di Indonesia dan obatnya sampai sekarang belum ada. Obatnya belum ada. Hanya yang bisa satu, kita menjaga imun kita biar sehat. Kalau bapak-bapak saya rasa sudah banyak sehatnya, karena kalau di desa pasti sering keluar keringatnya. Apalagi kalau Pak Petani. Nah, turun ke bawah itu lagi Pak, ada yang disebut itu, yaitu harus mematuhi protokol kesehatan dari COVID-19 itu sendiri, yaitu 3M 1T, bukan 3 miliar 1 triliun, bukan. Jadi 3M yaitu yang pertama memakai masker, itu untuk mencegahnya, memakai masker. Yang kedua mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak. 1T-nya tidak berkerumun. Ya ini terima kasih Pak Lurah, ini walaupun jaraknya ini terhitung tidak berkerumun. Itu untuk mencegahnya Pak. Ya, sampai sekarang tadi aja saya minta maaf tadi juga datanya terlambat karena ikut penertiban memakai masker yang tiap hari dilaksanakan di depan pasar Kawangan. Nah, monggo untuk kepala desanya untuk memantau protokol kesehatan biar tidak melebar mewabahnya, monggo diatur mawon kepala desanya. Kemarin desa Bojong sudah, Sarwajati juga sudah. Maksudnya saya jangan meremehkan dengan situasi kayak begitu, karena di Kabupaten ini tahu-tahu jeblok masih ada satu yang positif, yaitu di desa Burgu. Kemarin di rapid positif, di swab positif. Tapi alhamdulillah yang ada di Lubang itu di swab negatif. Nah, maksudnya Bapak, memang menularnya itu kita sendiri tidak tahu, menularnya tidak tahu, dan cepat sekali. Kalau itu kelihatan sebenarnya gampang Pak, kalau itu kelihatan. Tapi ini tidak kelihatan, dan menularnya antara lain yang tadi. Kalau kita ini, bukannya saya di sini sering saya kalau ke ruangannya Pak Lurah
saya tidak pernah mau salaman. Bukannya agama saya istilahnya yang kayak pendeta yang Konghucu apa ini, bukan itu. Tapi untuk menjaga. Kalau saya bawa penyakit kan saya sendiri tidak tahu. Nanti saya salaman sama Pak Lurahnya yang imunnya tidak kuat, nah nanti ke Pak Lurah. Kalau Pak Lurah, karena lewatnya apa Pak? Lewatnya yang paling cepat lewat hidung. Karena di dalam hidung itu namanya sinus yang paling lembab di dalam hidung ini, paling lembab. Itulah yang paling gampang. Menurut perhitungan Pak, kita megang hidung itu sehari itu bisa lebih dari 30 kali tidak disengaja sama kita. Makanya kita itu protokol kesehatan itu memang menutup ini hidung, mulut dan mata lewatnya. Nah, makanya tadi cerita saya ke Pak Lurah tidak mau salaman, takutnya saya membawa atau Pak Lurah membawa, saya tidak sengaja, saya tidak pakai masker, selesai sudah. Ya alhamdulillah kalau kita sempat dirawat, kalau imun kita kuat bisa hilang sendiri. Tapi kalau tidak, dibarengi dengan penyakit bawaan, Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tadi juga sudah saya sampaikan, mari bareng-bareng menjaga keamanan produktivitas yang menjadi ini, sama kita bareng-bareng mencegah penularan itu. Ya, kita mencegah penularan. Jadi biar ya kita semuanya yang ada di sini nanti kalau ada kena satu biasanya dikucilkan, Pak. Kasihan, pasti tidak akan mendekat, ke yang terkena, pasti akan dikucilkan. Dikucilkan itu bahasa Indonesia, kalau sih apa? Dikucilkan. Ya dibeli, ya nggak pernah ditambang, nggak pernah di ini, ya udah dibiarkan, dibeli. Jadi jangan sampai begitu. Intinya penyampaian saya tadi sudah saya sampaikan di depan, polisi, masyarakat, ya TNI, Polri, Pemda, masyarakat, warga, ayo bareng-bareng menjaga keamanan di wilayahnya masing-masing dan menjaga mewabahnya virus atau gampangnya sekarang disingkat COVID-19. Ini kemauan yang saya sampaikan. Bapak, makanya saya nggak bisa bahasa jawab. Jadi ini kemauan yang saya sampaikan. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuwun Pak Kapolsek sudah menyampaikan sangat penting sekali untuk kita semuanya ya. Dari Bapak Ibu hadirin, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan atau tidak? Mumpung kita masih kumpul. Cukup Pak RW? Pak RW 17? Ya. RW itu kalau RW telu biasanya kan gandeng. Cukup ini? Ya. Cukup Pak Kades dan Maya. Dengan cukupnya, dengan selesainya pembahasan pertemuan kita pada kesempatan hari ini, maka selesai sudah untuk kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa Ujung Manik untuk tahun anggaran 2021. Selanjutnya mari kita tutup pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Semoga dengan bacaan hamdalah yang kita bacakan bisa menjadikan barokah untuk kita semuanya dan secara umum untuk desa Ujung Manik, kemakmuran desa Ujung Manik di waktu-waktu yang akan datang. Ada apa yang saya tahu? Ya untuk kegiatan Pak Menur.